Untuk progres sampai dengan minggu ketiga ini kira-kira sudah mencapai hampir 30% dari progres total keseluruhan. Kami menyediakan scaffolding dan peralatan termasuk konsumsi tukang, itu sudah termasuk ke fee 10% itu. Jadi sekali lagi bukan sistem borong ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube DNB Project, kanal YouTube official Dimensi Nova Pratama. Pada video kali ini kami ingin sedikit mereview sebuah pelaksanaan pekerjaan yang sedang kami kerjakan, tepatnya pekerjaan pembangunan rumah tinggal pribadi milik Bapak Hafid Rizky Kurniawan yang berlokasi di Pasekaran, Kabupaten Batang. Baik, untuk video kali ini langsung saja akan kami review sedikit tentang bangunan ini. Untuk pelaksanaan pembangunan, kita mulai dari pondasi dulu. Untuk pondasi, ini bagian pondasi masih bisa terlihat karena ini belum sepenuhnya teruruk. Untuk pondasi kita menggunakan pondasi batu belah. Pondasinya batu belah ya teman-teman, bukan batu pelonos. Nah, ini juga salah satu pertimbangan mengapa kita menggunakan pondasi batu belah, karena struktur tanah di existingnya itu agak miring seperti ini. Nah, ini di bagian sini bagian barat, sini bagian timur. Nah, antara bagian barat dan bagian timur itu ada perbedaan ketinggian tanah. Jadi tanah di sini miring, sehingga yang di posisi barat itu pondasinya lebih dangkal ketimbang pondasi yang sebelah timur. Nah, ini terlihat pondasi di sini lebih rendah atau lebih kecil, dan di sini pondasi lebih tinggi karena memang struktur tanahnya agak miring. Nah, setelah di pondasi tentunya ada struktur slope. Slope ini fungsinya ini untuk perkuatan dasar sebelum dipasang batu bata. Oke, kemudian untuk dinding batanya ini kita menggunakan full bata pres Temanggung. Bata pres Temanggung ini punya kelebihan dari segi ukurannya, itu ukuran besar. Nah, dengan struktur atau ukuran bata yang lebih besar, otomatis untuk pengerjaannya pun lebih cepat. Nah, itu salah satu kelebihan dari kita menggunakan bata pres Temanggung. Dan untuk progres saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga. Tepatnya ini sudah masuk ke hari ke-18, hampir minggu keempat. Nah, bisa dilihat sendiri untuk teman-teman di mana ini dinding batu bata hampir terpasang setengah bangunan atau hampir serata kusen pintu.
di bagian sini, malah ini area belakang sudah serata kusen. Dan pekerjaan masih berlanjut hingga ke area depan. Ini nanti target di minggu ini minimal sudah terpasang dinding hingga ketinggian serata atas kusen. Dan kemudian untuk kusennya sendiri, kita menggunakan kusen kayu nangka. Ini kita gunakan kayu jenis kayu nangka. Kayu nangka ini tergolong kayu kelas 2, yang dimana kualitasnya atau tingkat keawetannya itu bisa mencapai puluhan tahun ya. Saya pribadi di rumah orang tua yang asal usulnya masih rumah warisannya dari simbah-simbah itu, untuk kusen dengan kayu nangka itu masih terlihat awet lah, belum ada katakanlah rusak-rusak yang signifikan, masih terlihat kokoh. Nah, itu kenapa kami juga merekomendasikan penggunaan kayu nangka. Dan untuk kayu nangka sendiri, kualitasnya sepengalaman kami tidak kalah dengan kayu-kayu Bengkire atau kayu Kalimantan yang lain. Oke, lanjut. Berarti ini berhubung tanah atau lokasinya itu miring, sehingga dengan adanya pondasi yang tinggi seperti ini tentunya harus dilakukan pengurukan. Nah, ini hari ini kebetulan sudah datang 3 dam tanah wadas ya. Ini tanah yang kita gunakan untuk tanah uruk, kita carikan untuk tanah yang jenisnya wadas ya teman-teman. Jadi tanah wadas itu punya kelebihan, kalau terkena air itu tidak terlalu penyek, tidak terlalu lembab lah intinya. Kalau di bangunan sendiri, hasil lantai yang urukan dengan tanah wadas dengan tanah merah tentunya berbeda. Kalau kita menggunakan tanah merah, itu tanah merah sendiri kalau urukan baru biasanya akan terjadi penyusutan yang cukup signifikan. Nah, kadang seperti kasus di perumahan-perumahan subsidi yang lokasi atau tanahnya itu tadinya diuruk dengan tanah merah, kadang terjadi seperti kayak keramik ambles, keramik bahasa Pekalongannya itu jebluk, keramik jebluk. Nah, itu juga salah satu faktor penyebabnya dari urukan tanah merah. Nah, untuk tanah wadas itu berbeda dengan tanah merah. Tanah wadas itu dari struktur tanahnya lebih padat, jika terkena air juga penyusutannya tidak terlalu signifikan, sehingga untuk pengurukan itu kalau sudah memadat, apalagi distemper, itu bisa dipastikan tanah atau urukan baru itu anteng, diam. Sekalipun ada penyusutan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan seperti penyusutan tanah merah. Nah, selanjutnya akan kita review untuk ruangan-ruangan rumah ini ya. Ini kita berada di tengah-tengah bangunan. Oke, di sini ini merupakan area ruang tamu. Nantinya ini jadi area ruang tamu. Di sebelah ruang tamu ada garasi. Jadi ini kusen
pintu ini mengarah ke titik garasi. Ini ruang garasi di sini, dan di belakang ruang tamu ada ruang keluarga, dan di sini ini nantinya jadi area ruang keluarga. Selanjutnya di samping ruang keluarga ada ini bagian untuk musola, dan untuk musola sendiri ini arahnya sudah ke arah kiblat. Jadi ini memang rumah menghadapnya ke sisi utara, dan untuk area musola ini sudah menghadap ke kiblat. Begitu teman-teman. Dan di sini nanti ada tempat wudhu. Di sini musola, di sini tempat wudhu, dan ini nanti di sebelah sana itu nanti akan diberi sekatan untuk menjadi kamar mandi atau WC. Lanjut, untuk rumah ini sendiri terdapat 4 kamar, di mana 1 kamar menjadi kamar utama. Ini ukurannya lebih lebar atau lebih luas dibandingkan dengan kamar-kamar yang lain. Kalau kamar yang lain, yang ini kamar 2 dan kamar 3, ini ukuran 3 kali 3,5. Sedangkan untuk kamar utama ini kita sesuai request yang punya rumah dibuat ukuran 4 kali 3, 3 kali 4. Kemudian di area belakang ini juga masih sebuah ruangan yang menurut yang punya rumah itu akan difungsikan bisa sebagai kamar, bisa sebagai gudang. Dan untuk ukurannya sendiri, ruangan ini berukuran 3 kali 3. Memang lebih kecil daripada ruangan atau kamar-kamar yang lain. Dan kemudian di sini nanti ada area dapur. Ini area dapur. Nah, area dapur ini sebelahnya ada kamar mandi. Ini kamar mandi. Kamar mandi yang lebih private. Kalau tadi yang bagian depan itu selain untuk area wudhu atau tempat wudhu, kamar mandinya itu difungsikan ketika entah itu ada tamu, ada keluarga atau teman yang mampir masuk ke rumah ingin ke kamar mandi, itu lebih terjangkau dan tidak mengganggu privasi pemilik rumah yang ada di dalam. Begitu teman-teman. Dan ini kamar mandi belakang, kamar mandi yang lebih private, yang tentunya juga difungsikan untuk dapur. Memang biasanya dekat dengan kamar mandi, sehingga untuk akses katakanlah untuk cuci piring, cuci baju, cuci lah, aktivitas cuci itu lebih dekat antara dapur dengan kamar mandi. Dan untuk posisi ruangan ini nanti jadi ruangan atau space terbuka yang bisa difungsikan untuk tempat atau area makan, ruang makan. Dan ini ada jendela lebar, ini untuk memberikan sirkulasi cahaya, tentunya juga sirkulasi udaranya lebih bagus sehingga lebih mengesankan rumah sehat. Nah, untuk ciri rumah sehat sendiri itu memang dari siklus udaranya tertata, siklus cahayanya tertata, dan siklus manusianya juga tertata. Oke. Itu untuk yang bagian belakang sudah dilihat ada banyak ventilasi atau jendela. Ini juga di bagian ruang keluarga kita juga memberikan ventilasi yang besar. Sama tujuannya juga untuk sirkulasi cahaya dan sirkulasi udara itu lebih bagus, lebih terjaga. Ini juga untuk pintu
ini nantinya jadi pintu sliding. Pintu sliding itu juga di area ruang tamu ini ada, sebenarnya ini ada 4 jendela. Ada 4 jendela itu di depan atau samping pintu itu nanti ada 2, dan di posisi samping itu juga ada 2 jendela. Jadi sekali lagi untuk siklus cahaya kita tetap memperhatikan dan mempertimbangkan. Untuk progres sampai dengan minggu ketiga ini kira-kira sudah mencapai hampir 30% dari progres total keseluruhan. Dan untuk pemasangan dinding bata merah sendiri kita sudah menyiapkan scaffolding. Scaffolding ini atau perancah besi ini kita akan gunakan nanti ketika pemasangan dinding bata sudah mencapai ketinggian di atas kusen. Jadi daripada kita menggunakan perancah bambu atau perancah kayu yang tentunya setelah digunakan akan menjadi limbah, itu kita sering menawarkan kepada yang punya rumah, kita akan memakai perancah besi atau scaffolding. Dan ini sudah termasuk dalam anggaran dari kami ya. Jadi dari pemilik rumah itu tidak menganggarkan untuk sewa scaffolding, tapi ini sudah termasuk dalam fee kami dalam pelaksanaan progres pembangunan. Oh ya, untuk sistem kerja kami menawarkan sistem kerja yang bukan sistem borong. Jadi setiap pekerjaan yang kami kerjakan tidak dikerjakan secara borongan. Kita menggunakan sistem kerja prosentase. Jadi setiap minggu kita memberikan laporan pengeluaran kepada yang punya rumah. Untuk biaya tenaga kerja, pengeluaran ada berapa, biaya belanja material ada berapa, itu kita laporkan kepada pemilik rumah. Dan untuk prosentase atau fee untuk kami itu kami tarif sebesar 10% dari jumlah pengeluaran. Itu sudah termasuk kami menyiapkan scaffolding, alat-alat tukang, termasuk konsumsi tukang, itu sudah termasuk fee 10%, atau kalau dari bahasa pemborongnya itu profit. Nah, itu sudah termasuk fee kami. Kami menyediakan scaffolding dan peralatan termasuk konsumsi tukang, itu sudah termasuk ke fee 10% itu. Jadi sekali lagi bukan sistem borong ya teman-teman. Oke, kami rasa cukup untuk video kali ini. Ini saya rasa belum cukup terlambat kita membuat video proses pembangunan rumah, berhubung ini masih masuk ke minggu ketiga dengan kondisi lapangan yang masih ya berproses. Jadi nanti untuk video selanjutnya kita akan update di short. Untuk video baik itu progres per hari, per minggu, per bulan, sampai nanti progres sampai dengan selesai akan kami update di video-video selanjutnya. Oke, kami rasa cukup. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koncoku masih sedikit. Karena bojone kan akan tarik.